kembali bersama saya Agung Surya Gumala dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda di hari-hari Anda dimanapun Anda berada. Dan siapapun Anda, silakan tonton video-video kami. 2 hari sekali kita selalu upload video-video terbaru. Video yang sedang viral, kadang-kadang juga kita bahas sesuatu yang memang sangat penting, atau tentang parenting, coaching, motivasi, atau tentang dunia pendidikan. Kita akan bahas semuanya di sini, ya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya atau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan langsung saja cek link deskripsi. Di situ sudah ada semuanya, ada untuk bergabung ke komunitas, ada untuk membaca artikel, dan ada juga link untuk bertanya. Jadi silakan saja langsung di situ akses semua linknya ya. Jadi kalau misalnya mau bertanya boleh di situ juga, atau boleh di kolom komentar langsung kalau ada pertanyaan. Silakan, jadi kita membebaskan. Dan juga kita hadir di Spotify dengan kata kunci Beyond Education Podcast di segmen podcast ya. Jadi karena kan Spotify itu ada 3 segmen kalau nggak salah, segmen musik, radio atau apa gitu ya, banyak tuh segmen, ada beberapa segmen. Nah silakan kalau kita ini ada di segmennya podcast. Jadi dengan kata kunci Beyond Education, nah insya Allah langsung datang, langsung muncul nama-nama podcast Beyond Education Podcast. Oke? Baik, pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama dengan bintang tamu bernama Anka Gading Nicola. Hai Anka. Halo Pak. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana nih? Kayaknya akhir-akhir ini masih makin memanas ya kondisi politik kita ini. Waduh, nggak ngikutin. Gak ada obatnya lu. Dari ngobrol itu. Jadi jangan lupa kayak siapapun kita dan dimanapun kita harus menggunakan hak suara kita. Betul. Ya, jangan golput pokoknya sebisa mungkin sesuai dengan hati nurani. Ya, amin. Amin. Dong gitu dong. Ya, Anda sekarang kelas berapa? Kenapa Pak? Sekarang masih sekolah ya? Masih Nah, kelas 12 ya. kelas 12. Oke, gimana sih rasanya udah mau lulus Kak, dari awal sekolah masuk gitu? Ya gitu. Ada hal-hal ini nggak? Ada hal-hal yang teringat nggak kalau selama sekolah gitu? Ya. Atau berkesan? Cepet banget gitu rasanya Pak. Itu jarang masuk sih. Sering. Nggak perasaan waktu itu baru kelas 1 kan? Iya, kelas 1 ya. Dari mulai SD-nya emang di mana Kak? SD-nya di YPNK. YPNK? Di Cipete. Oh, masuk jam berapa tuh? Itu jam 7 masuk. Buset, lu pagi amat terus? Jam 7. Formal ya berarti ya, kalau SD-nya. Iya. Kalau SMP-nya? SMP di 86. 86. Ya. Oh, situ SMP 86. Fatmawati. Fatmawati, iya. SMA-nya? SMA di Fikar. Iya, masuk sponsor dong, sponsor. Fikar School. Ya, di sini. Iya, di sini. Nah, jadi gimana Kak? Selama belajar ini apa yang didapatkan kira-kira? Yang saya dapatkan tentunya ilmu ya Pak. Ilmu yang berguna untuk masa depan saya juga. Terus? Teman, dapat teman banyak. Enggak sih dikit. Kenalan gitu ya? Ya, nggak sebanyak pas SMP kan. SMP kan lu sekelas kan 35 muridnya. Di sini kan berapa? 5 murid ya? 5 murid. Tapi 5 murid ini efektif nggak gitu? Efektif Pak. Jadi fokus belajarnya. Solid juga. Iya. Kayak itu PSI. udah mulai nih saya ngerasa ke partai ini. Yeah. Oke, kita jangan ke partai dulu kali ya. Kita ngobrolin dulu tentang biasanya kan kelas 12 galau tuh biasanya. Iya. Aduh, saya mau jadi apa? Bapak juga merasakan waktu kelas 12 itu ya kondisi begitu, maksudnya kayak mau kuliah atau mau ngapain gitu. Yeah. Karena kan dari kecil kita ya taunya sekolah aja gitu kan. Iya. Ya, pas kita mau lulus, kita tuh bingung mau ngapain tuh. Kira-kira Anka ada rencana nggak ketika lulus itu mau ngapain? Ya habis lulus rencana saya kuliah dulu mungkin ya Pak. Oh, kuliah. Jadi biasanya emang antara kuliah dan kerja sih ya. Iya. Berarti lebih ke kuliah ya. Kenapa pilih kuliah? Disuruh orang tuh. Sama saya Disuruh juga orang mau. tua, Saya gitu. juga mau. Oh gitu. Saya juga mau. Alasannya? Untuk menambah ilmu lagi. Namanya lagi ya. Soalnya masih kurang ilmu saya kan. Oke, di mana kuliahnya rencananya? Kuliah mungkin rencana saya di Nah, itu banyak sih Pak sebenarnya. Oh, pilihannya banyak. Pilihannya ya? banyak. Biasanya kayak gitu galau tuh. Ya bisa aja di UPH, di
Prasetya Mulia. Benar kan namanya itu? Iya, Prasmo ya. Berarti masih banyak pilihan-pilihan ya? Banyak. Oh, maksudnya yang membingungkan itu apa? Mungkin jurusannya kali ya, Pak. Jurusannya. Jurusannya. Masih belum mantep gitu ya? Sebenarnya itu ya itu emang mau masuk situ sih, Pak, cuman gara-gara di Bandung. Kalau bisa yang di Jakarta aja kan. Oh, rencananya YEA. Iya. So yang seperti kita obrolin sebelumnya ya, Iya. mau masuk YEA, tapi rencana karena itu di Bandung, gak ada yang di Jakarta, itu bisa terbatalkan gitu. Ya. Oh, Ya tapi kalau ada yang di Jakarta kasih tahu saya makanya, Pak. iya. Kalau setahu Bapak sih untuk kampus yang Entrepreneur Academy itu baru di Bandung sih. Tapi emang kamu tuh mau jadi pengusaha atau gimana? Ya mungkin jadi pengusaha sih, Pak. Kenapa? Pengennya usaha, nggak mau kerja? Nggak mau masuk parpol? Kerja. Ya itu ntar lah, Pak. Kenapa? Usaha, Kerja kenapa kantoran ya, Pak? Iya, memilih usaha atau kantoran kira-kira? Kantoran nggak tuh kurang minat aja sih, Pak. Alasannya? Kayaknya terikat gitu, kurang suka saya. Supaya yang bebas-bebas ya? Suka yang bebas-bebas. Iya sih, memang kalau kantoran itu ya harus masuk jam 7. Terus jam berapa? Jam 8 ya? Pulang jam 5. Ya, 9. Ya, Masih 9. jam 9. Ya 9 to 5 lah. 9 to 5 ya? 9 to 5. 9 to 5 pulang jam 5. Ada lagu itu, Pak. Ardhito Pramono. Emang bete sih kalau misalnya kita kerja gitu-gitu aja gitu ya. Ya. Apalagi yang dikerjain tuh itu-itu aja gitu. Kayaknya sih emang kurang serk aja gitu. Kayak hidup tuh kok hanya di dunia pekerjaan aja selama ini. Ya. Itu teman saya kan juga ada yang dia SMK, Pak. Ya. Kalau SMP sih emang tujuannya kerja. Tujuannya emang kerja. Dia kerja di Mandiri ya. Bank Mandiri. Mandiri. Tapi kan dia SMK ya. Gaji itu masih di bawah UMR gitu, Pak. Terus habis itu dia katanya juga mikir, ini butuh berapa lama buat ngumpulin, misalnya buat ke 100 juta tuh lama banget kayaknya gitu, Pak. Iya, emang kondisinya kan kalau apalagi sekarang fresh graduate ya, Ya. atau yang baru-baru lulus tuh biasanya emang oleh perusahaan itu nggak mungkin langsung digaji Iya. tinggi kan, gitu kan. Makanya Iya. nih, tips bagi fresh graduate nih. Terus dia juga ngasih tips ke saya tuh kalau Nah, mau kerja gitu, nah, saran dari dia tuh S1 dulu habis itu kerja. Soalnya kalau S2 biasanya ntar turun lagi. apa namanya, manajernya mikirnya bakal mintanya lebih gitu. Oh, Biasanya yang diambilin pendidikannya, stratanya. Ya, biasanya diambilin yang S1 dulu. Gitu. Iya sih, bener juga. Cari kerja kan juga susah ya, Pak? Zaman sekarang sih sebenarnya cari kerja itu bukan susah sih, tapi emang jadi gini, ada kondisi pernah ada perbincangan ya Ya. antara seorang HRD itu kayak orang-orang yang ngerekrutmen Ya. gitu, Nge-hire gitu. nge-hire kan. Nah, perbincangannya tuh begini, jadi HRD itu bilang katanya kita di Indonesia itu bukan susah cari kerja, Tapi susah cari SDM yang bagus. Jadi ketika banyak yang melamar pun karena tidak qualified gitu ya, tidak ada skill atau misalnya sesuatu yang kurang, hanya mengandalkan ijazah. ya. Nah, itu jadi kita tidak bisa terima, karena kan perusahaan pun mikir 2 kali dong kalau misalnya hanya melihat ijazah aja ya, Iya. tapi dia pas kerja itu belepotan gitu kan. Ya. Pasti itu akan menjadi masalah bagi perusahaannya, dan perusahaan mana yang mau seperti itu kan. Ya. Nah, ternyata di Indonesia ini banyak lowongan kerja tuh banyak, tapi yang qualified untuk mengambil posisi itu hanya beberapa persen saja. Nah, Tapi itu Pak Gatot juga ngomong tuh, Pak. Gatot Subroto. Gatot Nurmantio, mantan Oh, panglima. Nurmantio, iya. Gatot Iya. Subroto jalan Pak Gatot tuh ngomong, zaman sekarang cari kerja susah ya. Sampai Iya. presiden aja cariin kerja buat anaknya. Itu sensor aja tuh, Pak. Iya. Bukan dari sensor, ngomong kayak gitu. Kenapa? Sampai pamannya bantu-bantu kan. Iya. Makanya Amerika kan julukannya Paman Sam ya. Jangan sampai Indonesia itu julukannya Paman Usman gitu. Terus pas dia mau dicopot kan nggak mau kan, Pak. Katanya jabatan hanya milik Allah katanya. Iya, kayak begitu. Pas dijabat, pas Begitu. pelantikan nggak lupa kali ya, apa gimana, nggak paham juga. Iya, makanya ya di negara kita itu masih banyak yang namanya politik praktis yang aneh-aneh. Jadi seperti itu. Jadi kerja kuliah di Indonesia lah untuk fresh graduate ya biasanya sih, kalau tips dari Bapak.